Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Elvira Safitri Ahmad selaku dosen pengampu mata kuliah riset operasi. Pada kesempatan kali ini, tepatnya pada pertemuan ke-9, kita akan membahas materi tentang Integer Linear Programming atau ILP. Baik Ananda semua, agar perkuliahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak video pembelajaran berikut ini. Baik Ananda sekalian, apakah Ananda sudah pernah mendengar istilah dari integer linear programming? Benar. Kalau secara kamus besar bahasa Indonesia, integer itu artinya bilangan bulat ya. Berarti integer linear programming itu adalah program bilangan bulat. Nah, ilustrasinya seperti ini. Apakah yang dimaksud dengan pemrograman bilangan bulat? Di sini dia diselesaikan menggunakan metode simplex. Kemudian solusi yang didapat optimal tetapi mungkin tidak integer. Integer linear programming itu merupakan perluasan dari linear programming di mana terdapat syarat tambahan bahwa variabel keputusan harus berupa bilangan bulat. Bentuk ini muncul karena kenyataannya tidak semua variabel keputusan dapat berupa bilangan pecahan. Misalkan saja jika variabel yang dihadapi adalah jumlah produk furniture yang harus diproduksi untuk mencapai keuntungan maksimal, maka jawaban jumlah produksi kursi sebanyak 1,5 unit adalah sangatlah tidak mungkin karena tidak bisa memproduksi produk setengah-setengah. Oleh karena itu, dalam hal ini haruslah ditentukan apakah akan memproduksi satu atau dua produk. Integer linear programming ini atau ILP merupakan teknik dari program linear dengan syarat tambahan semua atau beberapa variabel bernilai bulat. Berikut bentuk formulasi program bilangan bulat. Jenis-jenis integer linear programming. Jenisnya ada 3. Apabila kita ingin semua variabel keputusan itu bernilai bilangan bulat, maka ini disebut dengan pure integer programming atau integer programming murni. Ini contohnya seperti produksi furniture ya, yang mengharuskan semua variabelnya harus bernilai integer. Yang kedua, kita hanya ingin beberapa variabel tertentu yang bernilai integer. Nah, ini dinamakan dengan mixed integer programming atau integer programming campuran. Contohnya kita mengambil kasus pada laundry. Nah, pada laundry itu tidak semua variabelnya harus bernilai integer. Contoh, untuk jenis pakaian kita boleh menghasilkan nilai pecahan. Kemudian yang ketiga, kita mengharapkan nilai variabelnya itu 0 atau 1. Nah, ini biasa disebut dengan integer programming binary atau 0-1 integer programming. Nah, ini contohnya bisa kita lihat pada sistem penjadwalan. Nah, adapun metode yang digunakan untuk penyelesaian integer linear programming salah satunya adalah metode branch and bound. Nah, berikut langkah-langkah dari metode branch and bound. Baik, agar kalian paham dengan materi branch and bound, maka kita coba lihat contoh soalnya sebagai berikut. Nah, berikut bentuk formulasi dari persoalan di atas. Untuk penyelesaiannya, karena dia hanya 2 variabel, maka kita menggunakan metode grafik. Metode grafik ini untuk penyelesaiannya yang pertama kita lakukan adalah menentukan titik potong. Nah, sebelum kita menentukan titik potong dengan metode eliminasi dan substitusi, maka kita cari dulu titik koordinat untuk masing-masing persamaan. Untuk hasil titik koordinat masing-masing persamaan dapat dilihat pada slide.
Berikut hasil dari metode eliminasi dan substitusi untuk menentukan titik potong. Nah, di sini diperoleh nilai X2-nya itu sama dengan 9/4. Kemudian X2 sama dengan 9/4 kita substitusikan ke persamaan 1 sehingga diperoleh nilai X1-nya itu adalah 15/4. Berikut gambar grafik dari persoalan yang kita selesaikan tadi. Arsiran garis merah ini merupakan daerah visible atau daerah layak. Nah, selanjutnya karena semua variabelnya belum integer, maka kita pilih dulu salah satu dari variabel yang belum integer, yaitu yang memiliki pecahan terbesar. Nah, sehingga diperoleh X1-nya itu sama dengan 3,75. Kita buat X1-nya 3,75 atau 15/4, kemudian X2-nya sama dengan 9/4 dan Z-nya sama dengan 165/4. X1 sama dengan 3,75. 3,75 besar sama dengan 3, kecil sama dengan 4. Nah, sehingga diperoleh sub persoalannya itu adalah X1 kecil sama dengan 3 dan X1-nya besar sama dengan 4. Nah, sebelum kita buat sub persoalan seperti gambar berikut, kita coba lihat grafiknya. Grafik untuk sub persoalan 2 dan sub persoalan 3. X1 kecil sama dengan 3, arah arsirannya ke dalam. Nah, jadi yang arsiran warna hijau ini adalah daerah visible untuk sub persoalan 2. Untuk X1 kecil sama dengan 3 ini dia bersinggungan dengan persamaan mana? Jadi di sini dia bersinggungan dengan persamaan X1 ditambah X2 sama dengan 6. Kita substitusi nilai X1 sama dengan 3 ke persamaan X1 ditambah X2 sama dengan 6. Untuk X1 besar sama dengan 4, untuk daerah visible X1 besar sama dengan 4 itu yang ada arsiran berwarna biru ini. Kita lihat X1 besar sama dengan 4 ini dia bersinggungan dengan persamaan yang mana? Dan ternyata X1 besar sama dengan 4 ini bersinggungan dengan garis 9X1 ditambah 5X2 sama dengan 45. Kita substitusi nilai X1-nya sama dengan 4 sehingga diperoleh X2-nya itu adalah 9/5. Nah, berikut bentuk percabangan dari sub persoalan 2 dan sub persoalan 3. Kita lihat dari sub persoalan 2 dan sub persoalan 3. Pada sub persoalan 2 sudah bernilai integer semua, sedangkan sub persoalan 3 X2-nya masih bernilai pecahan. Kita kembalikan lagi ke fungsi tujuan kita. Karena fungsi tujuan kita memaksimumkan keuntungan, maka yang akan kita pilih adalah nilai Z optimum. Yang belum integernya pada sub persoalan 3 adalah X2 sama dengan 9/5, 1,8 besar sama dengan 1, kecil sama dengan 2. Berikut bentuk grafik dari sub persoalan 4 dan sub persoalan 5. Nah, tadi kita peroleh batasan baru dari sub persoalan 4 dan sub persoalan 5 adalah X2 kecil sama dengan 1 dan X2 besar sama dengan 2. Nah, X2 kecil sama dengan 1 ini dia yang sub persoalan 4 yang diarsir warna biru. Sub persoalan 4 ini dia bersinggungan dengan garis 9X1 ditambah 5X2 sama dengan 45. Nah, sehingga diperoleh hasilnya X1-nya itu adalah 4,4, kemudian X2 sama dengan 1 dan nilai Z-nya itu adalah 365/9. Untuk X2 besar sama dengan 2, karena dia tandanya besar sama dengan 2, arah arsirannya ke atas, jadi sub persoalan 5 ini dia berada di luar daerah visible. Untuk sub persoalan 5 ini kita buat invisible. Jadi kita pilih sub persoalan 4 karena pada sub persoalan 4 ini masih ada yang bernilai pecahan, maka kita lakukan percabangan kembali. Kita pilih interval X1 sama dengan 4,4. Berada pada interval besar sama dengan 4, kecil sama dengan 5. Nah, berikut gambar dari sub persoalan 6 dan sub persoalan 7. Nah, maka di sini diperoleh untuk SP6, X1-nya sama dengan 4, X2-nya sama dengan 1, dan Z-nya sama dengan 7.
Yang untuk X1 karena dia tandanya besar sama dengan 5, tentu arah arsirannya keluar. Di sini untuk X1 besar sama dengan 5 nyaris berada pada di luar daerah visible. Sebenarnya dia di sini bersinggungan dengan 9X1 ditambah 5X2 sama dengan 45. Batasan X1 besar sama dengan 5 ini nyaris tidak berada pada daerah visible, tapi hampir ya. Jadi dia bersinggungan dengan 9X1 ditambah 5X2 sama dengan 45. Nah, berikut bentuk subpersoalan dari 6 dan 7. Kemudian ini solusi akhir tampilan dari bentuk subpersoalan secara keseluruhan. Karena variabel keputusan pada subpersoalan 6 dan subpersoalan 7 sudah bernilai integer, maka solusi optimal tercapai dan percabangan berhenti. Kemudian kita memilih Z optimum yaitu pada subpersoalan 7. Z-nya sama dengan 40. Nah, sehingga diperoleh solusi optimal X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 0 dan Z sama dengan 40. Nah, kalau kita implementasikan ke dalam persoalan, CV Kayu Indah memproduksi meja sebanyak 5 unit per hari, kemudian tidak memproduksi kursi per hari dengan keuntungan maksimalnya sebesar 40. Berikut tampilan hasil persoalan di atas menggunakan software POMQM. Kemudian kita klik solver. Nah, berikut hasil dari integer linear programming. Adapun integrasi keilmuan sains dan Islam untuk materi program bilangan bulat, ini ada beberapa ayat yang terkandung dalam Al-Quran. Yang pertama, Quran Surah Al-Isra. Contoh implementasinya ketika kita menggunakan pemrograman bilangan bulat untuk penjadwalan tenaga kerja, maka diberikan beban yang seimbang dan sesuai dengan batas kapasitas mereka. Selanjutnya juga ada Quran Surah Al-Baqarah, ini tentang pengelolaan persediaan bahan baku. Kemudian ada Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Nah, ini tentang perencanaan transportasi umum. Nah, di sini kita menentukan rute dan jadwal yang efisien. Nah, dari materi berikut dapat kita simpulkan bahwa apabila variabel keputusan yang kita inginkan belum bernilai integer, maka teknik yang digunakan adalah integer linear programming, khususnya menggunakan metode branch and bound. Untuk kasus-kasus sederhana kita bisa temui dalam kehidupan sehari-hari. Materi branch and bound ini kita menggunakan model pembelajaran case based learning. Jadi studi kasus ya. Agar kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan tadi, silahkan kerjakan latihan berikut. Ini beberapa referensi artikel yang berhubungan dengan metode branch and bound. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bisa membantu Ananda sekalian dalam mempelajari dan memahami materi tentang integer linear programming, khususnya menggunakan metode branch and bound. Sampai bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Ibu akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.